Baik anak-anakku sekalian, pada video yang kedua ini Bapak akan memaparkan isi kandungan sampai subbab yang terakhir. Dari isi kandungan pada ayat ini yang pertama ialah pengabdian atau perintah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin sebagaimana yang sudah dipaparkan di ayat di atas. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, yaitu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Ya, sebab melalui perantara kedua orang tua itulah ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keberadaan kita sebagai manusia. Dengan sebab orang tua dan perantara orang tua itulah kita lahir di dunia ini. Ya. Yang ketiga isi kandungannya adalah berbuat baik itu cangkupannya luas, ya. Bukan hanya terkait beribadah kepada Allah, tetapi melingkupi hukuman sosial ke masyarakat. Jadi kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini, kita harus menjaga hubungan kepada Allah dan juga kita harus bisa menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Isi kandungan selanjutnya adalah kita bergaul dengan sesama manusia harus mengedepankan sopan santun dan juga akhlak mulia. Dan yang terakhir, harus ada keterkaitan antara dimensi ritual dan dimensi sosial. Artinya, beragama itu harus dihayati dan diamalkan, sehingga semakin kuat iman seseorang, semakin baik akhlak dan budi pekertinya. Dan yang terakhir adalah larangan untuk mengikuti sikap umat terdahulu yang banyak melakukan pembangkangan, berpaling dan mengingkari ajaran yang dibawa Rasulnya. Tentu sikap seperti itu jangan sampai menimpa umat Islam. Itu adalah beberapa isi kandungan yang terdapat di ayat atau surah Al-Baqarah ayat 83. Adapun sikap yang mencerminkan pengamalan dari ayat yang pertama adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua, ya, kita harus bisa menebarkan kebaikan kepada sesama, pada kerabat karib, ya, yang dekat maupun yang jauh. Dan juga kita harus bisa membantu, mengulurkan tangan kepada anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, mempunyai akhlak yang baik kepada teman-teman kita maupun kepada guru-guru kita, ya, dan mau kita menyisihkan kelebihan daripada harta kita untuk keperluan daripada anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Yang kedua adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan dari pengamalan ayat, yaitu ya kita ketika menasihati kepada teman-teman kita ataupun kepada adik-adik kita maupun orang yang lebih tua daripada kita, ya kita dianjurkan untuk menggunakan tutur kata yang santun, dengan kata-kata yang baik, yang lembut, dan juga dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya yang mencerminkan sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat adalah ya kita harus bisa membalas kebaikan ya apa yang telah diberikan orang kepada kita. Ya, harus kita berbuat baik, harus kita berusaha membalas kebaikan-kebaikan ya orang kepada kita. Dan kita ketika memberi ya harus ikhlas dan tidak boleh mengharapkan pamrih. Selanjutnya adalah mau berbagi kebahagiaan dan peduli terhadap penderitaan sesama. Ya, kita sisihkan ya uang jajan kita, ya, kita kasih amal ya dari harta-harta kita. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang memerlukan. Karena semakin banyak harta yang kita keluarkan untuk kebaikan, maka semakin banyak ya rizki yang akan kita terima. Selanjutnya adalah menghindari sikap yang mementingkan diri sendiri sementara melupakan kondisi sosial di sekitarnya. Jadi kita tidak boleh antipati, kita tidak boleh menyendiri, tidak boleh egois, tapi kita harus simpati dan harus melihat kepada lingkungan di sekitar kita. Ya, bahwa
kondisi sosial di sekitar kita, apakah memerlukan kita ataukah tidak. Jadi kita harus tahu kondisi di sekitar kita itu seperti apa. Yang terakhir adalah berusaha tetap menyebarkan kebaikan untuk semua tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang dan status sosial seseorang. Bergaul dengan siapa saja, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang mampu membawa kita kepada kebaikan tentunya. Nah, ini adalah hadis daripada tentang perilaku ihsan, dari An Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yauman lin-nasi fatahu Jibril faqala mal insan qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Al-Bukhari. Jadi sebagaimana yang sudah Bapak paparkan di atas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu hari muncul di hadapan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian bertanya, apakah ihsan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah melihatnya, dan apabila tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Ini adalah lebih dikenal dengan hadis Jibril. Ketika itu malaikat Jibril yang menyerupai manusia datang kepada Nabi dan bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, dan yang terakhir, apa itu ihsan. Dan ini adalah makna kata yang kalian harus hafal, yang kalian harus tahu. Jadi ketika kalian menerjemahkan hadis ini, kalian sudah bisa tanpa melihat teks lagi. Adapun kandungan daripada makna hadis, yang pertama adalah Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran langsung dari malaikat Jibril, bahwa dalam memberikan nasihat itu perlu variasi. Seperti menggunakan metode dialogos interaktif supaya lebih mudah dipahami dan tidak bosan. Kandungan yang selanjutnya adalah Rasulullah SAW menjelaskan hakikat ihsan. Jadi apa itu ihsan? Jadi kita beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap gerak-gerik yang kita lakukan. Itu ihsan. Yang terakhir adalah selalu menyebarkan kebaikan dengan ikhlas tanpa adanya niat untuk pamer dan riya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan bantuan dari apa yang telah kita lakukan. Dan selalu bersemangat untuk melakukan segala kebaikan. Yang nanti Allah akan membalas segala kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. Buang-buang ini. Yang terakhir adalah hikmah perilaku ihsan. Terbinanya hubungan vertikal antara hamba dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Terjalinnya hubungan baik antara anak dan orang tua. Terjalinnya silaturahim dengan karib kerabat dan sanak famili. Ini adalah hablum minan nas. Yang sebelumnya adalah hablum minallah. Tertanamnya rasa empati kepada sesama manusia. Sosial kita menjadi lebih baik. Terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis dan saling peduli. Dan yang terakhir terjadinya simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam sekitar. Terjaganya kelestarian alam semesta, baik di darat, air, maupun di udara. Adapun ikhtisar dari bab ini adalah, yang pertama adalah ihsan, yaitu mengandung dua tingkatan. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan Allah melihat kita. Yang kedua, beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah melihat segala apa yang kita kerjakan. Di antara isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 80 dan hadis riwayat Bukhari. Yang pertama adalah perintah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Selalu menggunakan tutur kata yang baik, berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada sesama.
Selanjutnya adalah perintah berbuat baik, ihsan kepada kerabat, tadi sudah ya. Perintah menunaikan hak ihsan, orang-orang yang memerlukan bantuan, kita membantu kepada sesama. Dan yang terakhir adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kita meyakini bahwa Allah melihat segala sesuatu apa yang kita laksanakan. Oke, baik. Sekian pembahasan kita pada bab yang keempat ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dalam belajar dan selalu berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.